Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Para habaib, para sadah yang saya muliakan, Habib Abdul Qadir ibn Habib Abdullah ibn Habib Abdul Qadir ibn Ahmad bil Faqih, Habib Muhammad bil Faqih, Habib Abdurrahman bil Faqih yang saya hormati, segenap para kiai, para ulama, TNI, Polri yang hadir, Kiai Haji Sulfa Mustafa, izinkan kami pada hari ini, waktu ini untuk menyampaikan, mensyarah dari kitab Mi'atu Faidah. Ada 5 poin. Poin pertama adalah maqalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih di kitab Mi'atu Faidah yang disusun oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Di halaman 5, Habib Abdul Qadir bil Faqih mengatakan, innal muslimina al-yawma asbahu hujjatan 'alal Islam. Sesungguhnya umat Islam pada hari ini berhujjah bukan untuk membela Islam, tapi justru berhujjah untuk menyalahkan Islamnya sendiri, berhujjah untuk menjauhkan manusia dari Islamnya sendiri. Wa taraku awamirallah wa rasulih, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, janiban, satu sisi, wa asbahu ubadal madah, umat Islam menjadi penyembah materi duniawi, wan nisa, penyembah wanita, wal manasib, penyembah jabatan. Ini kita diingatkan oleh Al-Habib Al-Musnid Abdul Qadir bil Faqih. Sampai saya baca dalam literatur Al-Mujawul Fahras, bahwa kata Islam itu dalam Al-Quran 8 kali. Di antara 8 kali itu ada ayat Al-Quran, wa kafaru ba'da islamihim. Setelah Islam mereka kafir. Setelah iman mereka tidak iman. Ini kita diingatkan akan kelunturan agama kita sendiri. Kenapa? Karena kita menghamba pada duniawi, materi, menghamba pada wanita, menghamba pada jabatan dan kedudukan, sampai melupakan agamanya sendiri. Saya baca dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi bahwa ada satu kejadian yang ditulis
dijelaskan oleh Muhammad Abdurrahim bahwa ada seorang pemuda yang jihad dalam peperangan membela Islam, hafal Quran, ahli qiyamul lail, ahli ibadah, ahli fikih, membela Islam. Dalam perjalanan perjuangan perang melawan Romawi, pemuda ini tertarik oleh perempuan cantik Romawi. Akhirnya pemuda ini seorang yang faqih, hafidul Quran. Dia tinggalkan tentara-tentara muslim yang lain untuk menghampiri perempuan itu dan mengawini perempuan itu dan meninggalkan agama Muhammad SAW. Dan pada akhirnya peperangan antara Islam dan Romawi masih berjalan. Bertemulah tentara Islam dengan tentara Romawi. Pemuda yang kemarin itu hafidul Quran, seorang ulama, berada di tentara Romawi dan seluruh ilmu syariatnya hilang. Hanya satu ayat Al-Quran yang dia ingat, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Dia berandai-andai menjadi orang Islam lagi. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Karena tergoda wanita, hafalan Qur'annya hilang, agamanya hilang, sampai dia berada di tentara Romawi meninggalkan tentara Islam. Ini sudah diingatkan oleh Al-Kutub Al-Musnid Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Yang kedua, Habib Abdul Qadir bil Faqih mengatakan tentang pentingnya ilmu. Pertama agama, yang kedua ilmu. Beliau katakan dalam kitab Mi'atu Faidah, fakullama zadat mahabbatuhu lil ilmi zadat insaniyatuhu. Maka apabila manusia itu tambah cinta ilmu, tambah cinta kemanusiaannya. Saya menulis sebuah kitab, Ustaz Mustafa Hamdan Zulfa, kami menulis sebuah kitab Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha, untuk humanistik, kemanusiaan, perdamaian. Saya bersama Mejen Arif Rahman, Duta Besar Afghanistan untuk keamanan, supaya manusia cinta damai. Di sini disebutkan fakullama zadat mahabbatuhu lil ilmi zadat insaniyatu. Apabila manusia cinta ilmu, tambah kemanusiaannya. Seorang ahli hadis, Ibnu Asakir, menulis sebuah kitab Tarikh Madinah Dimashq. Saya punya di rumah Tarikh Madinah Dimashq itu yang cetakan baru 80 jilid. Saya baca di jilid 73, halaman 181. Abdullah bin Abbas pernah dadanya itu disentuh oleh tangan Rasulullah SAW. Jadi tangannya Rasulullah menyentuh dadanya Abdullah bin Abbas. Sejuknya tangan Rasulullah itu sampai tembus ke belakang punggung Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah mendoakan, ini penting sekali supaya anak-anak kita berilmu, supaya santri-santri kita berilmu, supaya kita sendiri berilmu. Rasulullah mendoakan transfer ilmu. Doa Nabi, Allahumma uhsyu jawfahu
hukman wa ilma. Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilma. Ya Allah, isilah perutnya Abdullah bin Abbas kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Jadi disentuh tangan Nabi menyentuh dadanya Abdullah bin Abbas, sejuknya tembus sampai di belakang punggung. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilma. Maka kita ikuti itu, santri kita, anak-anak kita, kita sentuh dadanya, kemudian kita doakan, Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilma. Ya Allah, isilah perut anak saya, isilah perut santri saya, isilah perut cucu saya, isilah perut murid saya, anak saya, Abdullah bin Abbas, hukman wa ilma, bijaksana dan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu luar biasa. Seorang ahli hadis, Abdul Azim Al-Mundiri, yang punya kitab At-Targhib wa Targhib, ketika anaknya meninggal dunia, beliau sedang mengajar di madrasah. Beliau perintah supaya jenazahnya diantarkan ke kelas madrasah. Saya disibuk ilmu, tolong jenazah anak saya bawa ke sini ke madrasah. Setelah dibawa ke madrasah, beliau nyolati dalam kelas. Setelah menyolati, tolong jenazah ini segera makamkan, aku lanjutkan pelajaran madrasah. Begitu ilmu itu. Beliau tidak, bayangkan kalau kita sendiri, keluarga kita meninggal, kira-kira libur enggak? Ustadz sekarang itu belum sakit sudah bilang, awakku kudu loro. Akhirnya enggak ngajar, awakku kudu loro. Belum loro sudah kudu loro. Itu orang dulu, ilmu. Yang ketiga, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Ini menarik sekali. Kalau berada di dalam majelis, ada orang bicara bisnis, duniawi, peternakan, perdagangan, uang, jabatan, beliau ngantuk. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih itu kalau berada di majelis dan majelis itu membicarakan urusan duniawi, asu, beliau ngantuk. Kalau membicarakan urusan akhirat, beliau bangun. Kalau kita kan enggak. Baca Quran dengan menghitung uang, cepat ngantuk mana kita ya? Kalau kita enggak ngitung uang, itu enggak ngantuk-ngantuk. Kalau beliau Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad bil Faqih dijelaskan di sini, apabila berada dalam majlis, di situ dibicarakan duniawi, beliau ngantuk. Kalau membicarakan ukhrawi, beliau semangat, bangun. Subhanallah. Ternyata ada sebuah kitab Al-I'jazul Adadi, mukjizat bilangan dalam Al-Quran, karya Dr. Abdul Razak Naufal. Al-I'jazul Adadi, mukjizat bilangan. Dalam Al-Quran itu, kata akhirat itu disebut 115 kali. Sedangkan kata dunia disebut 115 kali. Sama. Di dalam Al-Quran, kata dunia 115 kali. Sedangkan kata akhirat 115 kali dalam bilangan yang sama. Ini luar biasa. Tapi ternyata kalau kita meneliti, saya dulu meneliti tentang Al-Quran, tentang mukjizat, teliti nilai-nilai sufistiknya, bahwa ternyata duniawi ini kita sangat-sangat diberikan lampu kuning dan merah oleh Al-Quran untuk jangan terjebak dengan fitnah dunia. Al-Quran mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Yang nyalon belum sukses, timnya sudah sukses.
Yang nyalon tuh belum sukses, timnya sudah sukses. Karena uangnya tidak dibagikan. Maka jadinya tim sukses. Subhanallah, astagfirullah. Bahwa dunia itu menipu. Ini menarik sekali amaliyahnya Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Membicarakan dunia dia ngantuk, membicarakan akhirat dia bangun. Ternyata ini ada kesamaan yang ditulis oleh Imam Kusyairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Kusyairiyah. Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Kusyairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Kusyairiyah diterangkan di situ ada kondangan hajatan di kampung. Seorang kiai, seorang ulama, seorang syekh diundang di sana, tertidur, ngantuk berat, tertidur ngantuk dalam acara itu. Tahlil tidak bisa baca, doa tidak bisa baca, ngantuk berat. Akhirnya beliau pulang dan beliau menjelaskan kepada yang punya rumah, jangan-jangan yang kamu sogatkan tadi, jamuan makanan yang kamu siapkan tadi, ada yang nggak beres itu. Saya ini ulama kok ngantuk di rumahmu tadi. Jangan-jangan berkat kamu itu ada yang nggak halal. Coba dicek ulang. Dari mana itu berkatnya? Dari mana logistiknya? Dari makanan itu? Akhirnya dicek, ternyata semua halal. Cuma satu lawah yang belum jelas, yaitu terong. Illal badinjan, kecuali lawah terong ini belum dicek. Maka bikin ulama seorang sufi tadi ngantuk di situ. Karena ada makanan yang nggak jelas. Akhirnya keluarga itu diperintah untuk menemui penjual terong yang di pasar. Ternyata dicek, bapak yang jual terong. Oh iya, kenapa ya ada ulama sufi kok ngantuk tidur? Karena katanya ada yang nggak halal tuh. Apakah terong kamu bermasalah? Iya betul, itu curian itu. Ternyata itu terong curian. Dijual di pasar, dipakai untuk hajatan, yang hadir kiai. Subhanallah. Ini kalau kiainya ma'rifat tingkat tinggi, kalau kita ini enggak, dikasih makan apa aja melek gitu. Kalau kita orang biasa ya, ini kiai yang sufi, yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau begitu kamu penjual terong, minta halalnya pada yang punya lahan terong. Di mana kamu ambil? Di ladang, tegalan terong, kebun terong. Minta maaf. Begitu minta maaf, apa kata penjual terong yang punya tanah, yang terongnya dicuri? Saya minta maaf, kamu telah mencuri terong saya. Terong yang dicuri itu tidak kurang dari, kalau tidak salah, 1000 terong. Saya minta maaf, kenapa kok kamu sampai mencuri? Mulai saat ini lahan terong saya, tanahnya saya serahkan kepada kamu. Dan 2 ekor lembu untuk mengolah, ngeluku, saya serahkan kepada kamu. Alat-alat ngeluku saya serahkan kepada kamu. Tapi jangan mengulangi mencuri. Akhirnya pencuri itu dapat tanah, dapat 2 ekor sapi. Masya Allah. Jadi minta maaf masih dikasih masing-masing. Ini barokahnya ulama, dan dia tobat. Ini ada cerita lagi dari Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gurunya Habib Bakir. Syed Muhammad ibn Alawi Al-Maliki itu pernah datang ke Mesir, ketemu dengan Syekh Abul Uyun. Syekh Abul Uyun itu punya alat detektor barang haram. Ini tidak semua memiliki. Apabila makanan itu haram, gurunya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mesir, Syekh Abul Uyun, itu kalau didekatkan jari-jarinya Syekh Abul Uyun,
jari-jarinya Syekh Abdul Uyun itu keluar percikan mata air memancar. Akhirnya ada pas Syed Muhammad sowan, pas Syed Muhammad Ibn Alawi sowan di Mesir kepada Syekh Abdul Uyun, ada tamu bawa mangga. Tahu mangga? Mangga ya, bahasa Arabnya itu bagus kok, al-mangga ya, al-mangga itu bahasa Arabnya mangga, al-mangga, durin ad-durin, bahasa Arabnya mudah sekali. Nah, begitu Syed Muhammad rawuh, Syekh Abdul Uyun kedatangan tamu bawa mangga. Kata Syekh Abdul Uyun, ini mangga haram ini. Kok tahu Kiai? Ini saya dekatkan jari-jari saya, keluar percikan air. Ini pasti mangga haram. Betul Kiai, saya mencuri milik tetangga saya. Karena tetangga saya itu kalau panen gak pernah ngasih saya. Saya jengkel, sekarang panen saya dikasih, saya curi, tapi saya masih baik ingat Kiai. Nyuri kok ingat Kiai itu loh. Saya ingat ulama, saya antarkan sebagian ke penjenengan. Untung ulamanya dekat Allah, tahu ini haram, ini halal. Subhanallah. Lah kalau kita dikasih, kita kan tidak punya detektor halal haram. Masya Allah, itu orang-orang dulu. Ini nasihat yang ketiga. Kemudian yang keempat, kami singkat-singkat ya. Habib yang keempat tentang aulia. Beliau mengatakan, Habib Abdul Qadir bil Faqih mengatakan, ahlus sirri wal walayah ya'rifuna, orang-orang yang ahli rahasia dan kewalian mengetahui annal anwarul mawjudah fid dunya ma'khudatun min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya cahaya yang ada di dunia diambil dari cahaya Nabi. Wala yasbutu imanul mu'min illa biwasitatihi. Dan tidak kuat, tidak tetap, tidak kokoh imannya seorang mukmin kecuali dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang imannya seorang mukmin dapat cahaya Rasulullah SAW. Cahaya itu ada dua. Ada nur hissi dan nur maknawi. Ada cahaya yang fisik berbenda, yakni bisa dilihat dengan mata, yakni visual, hissi, indrawi. Ada cahaya maknawi yang tidak kelihatan mata, seperti ilmu itu cahaya tapi tidak kelihatan mata. Ikhlas cahaya, tidak kelihatan mata. Khusyuk cahaya, tidak kelihatan mata. Qanaah cahaya, tidak kelihatan mata. Sabar cahaya, tidak kelihatan mata. Itu nur-nur semua. Nah, saya baca dalam kitab Tajul A'ros. Ini kitab pasti terkenal di kalangan para habaib. Tajul A'ros karya As-Sayyid Ali bin Husain Al-Attas. Beliau bercerita ada seorang habib di India. Seorang habib, seorang sayyid di India. Di dalam kitab Tajul A'ros, Habib Muhammad Al-Attas. Ini sama dengan Habib Bakir, marganya Al-Attas ya. Habib Muhammad Al-Attas Az-Zanqali. Beliau pernah disowani atau ketemu raja India yang bukan muslim, bersalaman. Beliau Habib Muhammad Al-Attas di India bersalaman dengan raja India, raja Malikun min mulukil Hindi, bukan muslim rajanya itu, salaman dengan Habib Muhammad Al-Attas di India. Setelah raja India itu mati, meninggal dunia, tradisi di India dibakar, krematorium dibakar. Dia biasa di sana kan ya, jenazah dibakar.
Jenazahnya raja ini, raja India, dibakar di India, semua terbakar kecuali tangan yang bersalaman dengan Syekh Muhammad Habib Muhammad Al-Attas. Ini ada dalam kitab Tajul Arus. Kepalanya terbakar, perutnya terbakar, tangannya terbakar, kakinya terbakar. Hanya satu yang tidak terbakar, yaitu tangan yang berjabatan tangan dengan Habib Muhammad Al-Attas di India. Akhirnya tangan ini dilindungi di India, dibikin bangunan gubbah untuk menyimpan tangan tadi di India, menyimpan tangan tadi yang tidak bisa dibakar. Berkahnya dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Berkahnya dengan izin Allah, tangan ini pernah bersentuhan dengan Habib Muhammad Al-Attas. Ini cahaya, cahaya kekuatan, cahaya iman, cahaya ihsan. Maka kita ini membutuhkan cahaya para ulama, cahaya para habaib, cahaya para kiai. Semua saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Semua saling melengkapi. Subhanallah. Orang yang namanya Al-Kalabi, Al-Kalabi itu orang yang hafal segala macam, tapi Quran tidak hafal. Ini saya ada satu kitab judulnya Auladuna Kaifa Yahfadunal Quran, sebuah kitab satu jilid tentang cara menghafal Quran. Itu ada orang salaf namanya Al-Kalabi, itu hafal macam-macam kitab, Quran tidak hafal. Akhirnya dia dirasani, digunjing oleh keluarga. Bisa hafal macam-macam, tapi sayangnya Quran kok nggak hafal. Dia tersinggung, dia masuk kamar. Ini fakta, ditulis dalam sejarah. Saya tidak mau keluar kamar sebelum hafal Quran. Maka dia 3 hari selesai hafal Quran. Ini karena jiddin wajtihad, kesungguhan, karena ada nur, semangat, nur dari Rasulullah SAW. Maka para ahli hadis, saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah tentang makna al-ulama warasatul anbiya. Mohon maaf, saya tidak niat menyinggung para ulama. Tentang makna al-ulama warasatul anbiya, versi Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Kata Ibnu Arabi, kalau ahli nahwu ya ulama, tapi kan tidak langsung dari Nabi. Ahli fikih itu ulama, tapi tek-tek fikih itu bukan dari Nabi. Maka Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah itu kalau warasatul anbiya yang langsung itu ahli hadis. Karena ilmunya kan langsung apa yang disampaikan Nabi. Seperti kita dapat tinggalan sertifikat Malang. Masa kita punya tanahnya di Jombang, sertifikatnya Malang? Kan tidak mungkin. Kalau yang dari Nabi ilmunya hadis, sunnah. Maka Ibnu Arabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya itu dikhususkan ahlu hadis. Mohon maaf, bahkan beliau seorang sufi tidak masukkan sufi. Sufi itu diantara ilmu-ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW yang sudah melalui ijtihadnya para orang-orang yang muqarrabin, memberikan teknis-teknis dzikir, riyadhah, memberikan thariqah. Tapi yang langsung Rasulullah itu bentuk hadis, bentuk sunnah. Maka insya Allah, dan kita yakin kita berpegangan pada ulama-ulama, lebih-lebih ulama yang wali, al-faqih, apalagi muhaddis, seorang ahli hadis, itu kan langsung warisannya dari Rasulullah SAW, teksnya langsung dari Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan yang lain tidak warasatul anbiya, bukan ya. Ini menurut Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Dia sendiri mengatakan tasawuf, saya sufi, tidak warasatul anbiya, karena ini sudah ilmu tasawuf yang ditemukan oleh muqarrabin, orang-orang ahli turuq, ahli thariqah,
Tapi yang langsung Nabi, langsung itu kan hadis. Maka warisan itu hadis. Oleh karena itu al ulama warasatul anbiya, beliau khususkan alul hadis. Ini mungkin agak aneh ya. Sementara kita ini Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat terhormat di kalangan Nahdliyin karena beliau satu di antara para ulama yang muhaddis. Kiai Hasyim Asy'ari. Ayah saya mengaji ke beliau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Nah, ada catatan bahwa kita ini para ulama yang ingin mendapatkan cahaya Nabi memang berat. Kata Imam Ghazali, mohon maaf, mihnatun nisa madrasatul aulia. Orang yang kepengen jadi wali cepat itu sering dimarahi istrinya. Ini mohon maaf ini ya. Mihnatun nisa madrasatul aulia. Orang yang kepengen jadi wali cepat itu diuji oleh istrinya. Jadi kalau dia kuat dimarahi istrinya cepat, terus sering dimarahi, mudah jadi wali, mudah mati. Mudah jadi wali dan mudah mati begini ya. Nah, ini mohon maaf ini ya. Mihnatun nisa madrasatul aulia. Ini nurun nubuahnya gimana? Karena ini kan tidak sampai kekuatan kita sama Rasulullah, nggak mungkin ya. Karena dalam surat Al-Ahzab ketika istri Nabi itu minta perhiasan, itu diberikan dua opsi. Ketika istri Nabi SAW minta perhiasan, Rasulullah mengatakan, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku kasih perhiasan tapi cerai. Perhiasan, cerai, atau tetap jadi istriku tanpa perhiasan. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita berani enggak seperti itu? Jadi kalau Rasulullah dalam Al-Quran, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sampai ada satu kitab, saya baca satu kitab, Sofahat min Sabril Ulama, satu jilid tentang kumpulan para ulama yang dimarahi istrinya. Itu satu jilid. Ada satu kitab, Sofahat. Nah, saya terpaksa cerita tentang ini, cahaya Nabi ini yang luar biasa. Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu kan pendiri Thariqah Rifaiyah. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini juga termasuk habaib, masuk dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Sayyidina Muhammadin al-Muhtar ya, termasuk habaib Syekh Ahmad Ar-Rifai yang punya kitab, yang punya Thariqah Rifaiyah. Beliau ini didatangi tamu. Pas datang tamu, ternyata Syekh Rifai baru dipukuli istrinya dengan alat-alat dapur. Dipukuli istrinya dengan alat-alat dapur. Sampai bajunya itu nyun sewu, kehitam-hitaman. Ada susu, ada ompreng, ada kendil, dipukulkan ke baju beliau. Akhirnya tamu itu, Masya Allah, gimana kamu santri? Gurumu dipukuli bunyai, kamu biarkan. Kata santri-santrinya, kamu tidak tahu tamu. Kiai Syekh Ahmad Ar-Rifai, Habib Ahmad Ar-Rifai ini sering dipukuli bunyai karena semenjak nikah maharnya belum dibayar. Ternyata maharnya belum dibayar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi wali besar ini ya. Maharnya belum dibayar. Akhirnya tamu itu pulang Pak. Lah ini tamu konsumen, bukan hanya cuma usal-usul toh. Ini banyak orang usal-usul, maidu, ada lagi ya usuluddin. Dinnya hilang tinggal usul. Lah ini yang repot. Sekarang ini orang kuliah usuluddin sampai agamanya hilang tinggal usal-usulnya. Nah, ini. Yang repot begitu, Masya Allah, na'udzubillah ya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, akhirnya tamu itu pulang bawa uang kalau tidak salah 450 dinar, dihantarkan ke Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Habib Ahmad Ar-Rifai. Ini kiai, untuk karena kami dengar kiai punya hutang kepada istri, belum bayar mahar sampai sering dipukuli. Kata Syekh Ahmad Ar-Rifai, kamu habis mimpi kan?
Kalau saya di surga, kok tahu Kiai? Iya, itulah karena saya sering dipukuli. Kamu bermimpi kan? Saya di surga, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Iya Kiai. Nah, biarkan saya dipukuli karena yang insya Allah yang mengantarkan saya di surga. Masya Allah. Jadi siap ya, Mihnatun Nisa Madrasatul Aulia. Ini Masya Allah ya. Kemudian, nah ini kemudian ya. Yang kelima ini ya. Kelima adalah tentang Syekh Salim Asy-Syatiri. Ini penting. Karena Syekh Salim Asy-Syatiri pernah mendapatkan hadis, Habib Salim Asy-Syatiri pernah mendapatkan hadis dari Dr. Habib Al-Muhaddis Abdullah Ibn Abdul Qadir Bil Faqih. Ini saya bawa dari kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Syekh Habib Salim Asy-Syatiri pernah datang di Malang. Dan ini saya bacakan hadisnya. Sebelum saya bacakan hadisnya, saya izinkan saya cerita kisah. Seperti dari sambutan dari alumni banyak berkisah, saya akan cerita kisah juga. Syekh Habib Salim Asy-Syatiri itu pernah cerita dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Beliau cerita ada kapal di tengah laut, logistiknya itu tidak bisa dimakan karena tidak ada korek. Orangnya nggak ada yang bawa korek, adanya ikan laut mentah, tidak bisa dimakan. Penumpang ini gelisah, nggak makan. Kata saya Salim Asy-Syatiri, Habib Salim Asy-Syatiri cerita dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Akhirnya nahkoda ini ada cahaya kenabian. Nahkoda ini kok pinter Pak. Tolong yang merasa pernah makan harta anak yatim untuk jujur. Loh, khusus yang pernah makan harta anak yatim. Karena ini kapal ini penumpangnya nggak bisa makan, ikan lautnya mentah. Kita butuh api. Siapa yang merasa pernah makan harta anak yatim, tolong berdiri. Saya Kiai, saya Pak Nahkoda. Sudah, kamu tiarap. Karena orang yang makan harta anak yatim, perutnya ada apinya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kedoliman, mereka ini makan api di dalam perutnya. Tolong kamu terlentang, tidur. Terus diambilkan kain, ditaruh di mulutnya, tolong tiup. Begitu ditiup keluar api Pak. Ini Habib Salim Asy-Syatiri cerita. Keluar api, akhirnya apinya dipakai untuk membakar ikan di laut. Membakar ikan di kapal itu. Dan seluruh penumpang itu bisa makan ikan. Ini ceritanya Habib Salim Asy-Syatiri dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Ini karena apa? Ada nurun nubuah. Karena dia kan takwil itu kan. Ayat itu kan bukan ayat mencari api untuk membakar ikan kan. Tapi ini Allah memberikan hidayah, mencari apinya dari mana? Di laut. Tapi kok bisa nyentel pada Al-Quran orang yang punya reputasi buruk, orang yang punya rekam buruk, bukan reputasi, rekam buruk, pernah makan harta anak yatim, dalam perutnya ada apinya. Akhirnya orang itu yang menyemburkan udara, diterima oleh kain yang di luar mulutnya, keluar api. Subhanallah. Ini cerita Habib Syekh Salim Asy-Syatiri. Sebagai penutup, ada hadis-hadis yang diterima oleh Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Jindan itu pernah di sini ya. Habib Salim Jindan. Pernah ya pernah di sini. Habib Salim Jindan ya. Masya Allah. Habib Salim Jindan ya. Habib Salim Asy-Syatiri menerima hadis dari Dr. Abdullah Ibn Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Bil Faqih. Hadisnya begini, ini hadisnya panjang, saya ambil sebagian karena panjang. Orang yang mencapai umur panjang, semoga kita diberikan umur panjang yang barokah.
Wa idza balaghas sab'in. Ini hadis diambil dari kitab Mustadrak, Rawahul Hakim, Hakim Al-Mustadrak. Dulu kami sorokan dengan ayah saya Mustadrak, Sunan Baihaqi, Kutubus Sittah dan syarah-syarah hadis ya. Sampai kitab-kitab Nawadir ya, Khilyatul Auliya, Syu'abul Iman dan sebagainya. Nah, wa idza balaghas sab'in ahabbathu malaikatus sama wa malaikatul ardi. Orang yang mukmin umurnya mencapai 70 tahun akan dicintai malaikat langit dan malaikat bumi. Sabda Rasulullah SAW. Semoga umur kita ini dipanjangkan dengan barokah. Kalau ingin panjang umur jangan nyebul lilin. Ingin panjang umur itu dengan silaturahim, dengan sedekah, dengan bersiwak, dengan sholat duha, dengan silaturahim, dan dengan apa? Membaca Quran dengan melihat mata. Itu menguatkan saraf. Membaca Al-Quran dengan melihat mata supaya saraf kita kuat. Bukan alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in, bukan mata yang tertutup dari zikir. Wa idza balaghas samanin, apabila mukmin itu mencapai 80 tahun, yaqulu wa lahu anta min akhibai. Allah berfirman kepadanya, engkau termasuk kekasihku. Wa idza balaghas sittin, dan apabila umur itu mencapai 90 tahun, syafa'a fi ahli baitih, bisa menolong keluarganya. Subhanallah. Umur kita ini belum jelas semua. Belum jelas semua. Yang menyebabkan umur pendek itu banyak sekali. Di antaranya kurang bersedekah. Ya semua takdir Allah. Semua ada qada dan qadar. Kita iman. Dan semua sudah termaktub. Ajal musamma. Jelas. Tapi kita diperintahkan Allah untuk bersedekah. Diperintahkan Rasulullah untuk bersilaturahim. Untuk ngeces umurnya, untuk ngeces umur dengan izin Allah. Yamhuwahu ma yasha'u wa yasbit, memanjangkan memendekkan haknya Allah. Yamhuwahu ma yasha'u wa yasbit, Allah berhak menghapus, Allah berhak menetapkan. Wa innumul kitab na'am. Nah, oleh karena itu kita yang umurnya pendek, kita yang umurnya belum jelas, mohon maaf saya ralat, kita yang umurnya belum jelas, saya pernah ditanya Habib, menyun sewu sama orang, sering saya ceritakan di bis, Gus kenapa ya kiai kok sering loro? Pertanyaannya kan aneh, kiai kok sering sakit tuh gimana Gus ya? Ya saya mau jawab ya sungkan ewo karena saya kiai. Dijawab oleh dia sendiri, karena kalau makan enak tidak pernah nawari orang. Karena kalau makan enak tidak pernah nawari orang. Berarti kita harus bersedekah. Wa idza kalau mencapai 90 tahun syafa'a fi ahli baiti, bisa mensyafaati atau syafa'a bitahfif fi ahli baiti. Wa idza balaqal mi'ah, mencapai 100 tahun summiya habibullah, diberikan julukan, diberikan gelar nama dicintai Allah. Wa haqqun 'ala Allah alla yu'adziba habibah, dan nyata Allah tidak menyiksa kekasihnya. Ini hadis diterima oleh Habib Salim Asy-Syatiri dari amlahu alaina, bahkan mendikte amlahu alaina ad-Doktor Abdullah Abdul Qadir bil Faqih fi Malang di Indonesia. Ini dalam kitab An-Nawa apa itu dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Ya, ini jelas ya. Amlahu alaina, mendikte kepada kami ad-Doktor Abdullah Abdul Qadir bil Faqih fi Malang di Indonesia. Jadi ketika Habib Salim Asy-Syatiri datang dapat hadis ini. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.